Perkenalkan, nama saya Inneke Oktavani Malau, peserta Latsar CPNS 2021, golongan 2, angkatan 9. Di sini saya akan menjelaskan mind map tentang akuntabilitas dan nasionalisme dengan pengampu materi Bapak Dr. Anus Ikhwan Faizan Nasution MAP. Pertama, marilah kita bahas tentang akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya agar terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu satu, hubungan, hasil, laporan, dan kinerja. Fungsi akuntabilitas yaitu fungsi kontrol demokrasi, mencegah korupsi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas yaitu tingkatan personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia menggunakan alat, yaitu perencanaan strategis, kontrak kerja, dan lakib. Dimensi akuntabilitas yaitu kejujuran dan hukum, proses, program, serta kebijakan. Lingkungan kerja yang akuntabel yaitu 1. Kepemimpinan, 2. Transparansi, 3. Integritas, 4. Tanggung jawab, 5. Keadilan, 6. Kepercayaan, 7. Keseimbangan, 8. Kejelasan, dan 9. Konsistensi. Langkah dalam framework akuntabel yaitu 1. Tentukan tujuan, 2. Rencanakan, 3. Implementasi dan monitoring, 4. Laporan, dan 5. Evaluasi. Akuntabilitas dalam konteks yaitu transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, dan penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Menjadi PNS yang akuntabel yaitu PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mari kita lanjutkan dengan nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme yaitu sila pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati dan menghargai perbedaan agama. Sila kedua yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, ras, dan lain-lain. Sila ketiga yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila kelima yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Fungsi dan peranan Pancasila dalam nasionalisme yaitu Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup untuk mempersatukan bangsa. Peranan ASN yaitu 1. Sebagai pelaksana publik, 2. Sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat pemersatu bangsa. Demikian penjelasan mind map tentang akuntabilitas dan nasionalisme yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.